Project Based Pekerja Sosial Internasional. Perkenalkan, nama saya Natalia Kristina Saragi dengan NIM 210902050 dan dosen pengampu Ibu Mia Aulia Lubis, SOS MKSOS. Kali ini kita akan membahas mengenai isu global. Isu global adalah setiap peristiwa atau wacana yang mampu menyita perhatian masyarakat global. Respon masyarakat terhadap isu tersebut salah satunya ditentukan oleh kekuatan pengaruh yang ditimbulkan dari isu tersebut. Sebuah isu global mempunyai dampak yang signifikan terhadap orang, melintasi batas nasional, sifatnya menetap, dan saling terhubung. Contoh dari isu global yang saya ambil yaitu ketidaksetaraan gender, yang dimana pada kondisi ini terdapat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di berbagai sektor kehidupan, banyak indikator yang menunjukkan perempuan tertinggal dibandingkan laki-laki dalam hal memperoleh kesempatan, peluang, serta hasil-hasil pembangunan. Pada masalah ketidaksetaraan gender, adanya perilaku diskriminatif antara laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan gender terjadi di berbagai bidang kehidupan di belahan negara di dunia ini. Ada berbagai macam ketidakadilan yang dialami perempuan, yaitu yang pertama, stereotipe atau labeling yang melekat pada diri perempuan. Biasanya berbau negatif seperti lemah, penakut, cengeng, dan sebagainya, yang memunculkan perbedaan dengan anak laki-laki yang diberi label kuat dan pemberani. Pelabelan seperti ini sudah ditanamkan sejak dulu dalam tradisi masyarakat. Kemudian yang kedua ada subordinasi, yaitu adanya perilaku menomorduakan anak perempuan hampir di segala bidang, hingga perempuan ditempatkan sebagai posisi yang lebih rendah. Akibatnya, perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap, misalnya di ranah keluarga. Setiap kali mengambil keputusan, suami adalah pemegang kendali utama. Yang ketiga yaitu marginalisasi, yaitu terpinggirnya kaum perempuan yang kebanyakan terjadi di bidang ekonomi, di mana perempuan dianggap bukan seorang tulang punggung keluarga, sehingga mendapatkan pendapatan yang lebih rendah, serta hanya melakukan pekerjaan yang hanya bersifat teknis dan rutinitas saja. Kemudian yang keempat yaitu double burden atau beban ganda yang dialami oleh wanita karir, di mana tidak saja mengurus pekerjaan rumah tangga, namun juga berperan ganda memikirkan pekerjaan karirnya. Kondisi perekonomian yang rendah membuat perempuan ikut adil dalam memenuhi kebutuhan keluarga, yaitu dalam bekerja. Akibatnya, beban pekerjaan perempuan lebih banyak. Kemudian yang terakhir yaitu kekerasan atau violence, yaitu kekerasan yang terjadi pada diri perempuan, baik secara fisikis maupun fisik. Pihak laki-laki dianggap memiliki kuasa terhadap perempuan, sehingga mereka merasa dapat berbuat apapun atas perempuan. Belum lagi ada anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah yang membuat laki-laki semakin berkuasa dalam melakukan kekerasan. Selanjutnya, ke faktor penyebab terjadinya kesenjangan pendidikan pada perempuan, yaitu adanya tradisi bahwa seorang anak perempuan adalah pengurus rumah tangga, sehingga sebaiknya tidak dibebankan oleh pendidikan. Kemudian yang kedua, walaupun ada kesempatan, namun ketika ada terjadi kebenturan masalah, biaya, maka laki-laki selalu didahulukan dalam mengecap pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu, jika telah menikah dan mempunyai anak, maka si perempuan harus menghentikan proses pendidikannya dengan alasan kepentingan keluarga. Anggapan-anggapan yang berkembang di masyarakat banyak yang tidak menguntungkan bagi perempuan. Banyak pandangan mengenai perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga, menjalankan tugas rumah, mengurus urusan dapur, serta mengasuh anak. Di peradaban manusia, perbedaan jenis kelamin kerap dijadikan dasar pembagian kerja terhadap perempuan dan laki-laki, atau biasa disebut dengan pembagian kerja seksual. Berangkat dari situasi tersebut, kemudian diterapkan peran gender yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Sebagai contoh, perempuan mempunyai organ reproduksi untuk hamil, melahirkan, dan menyusui. Solusi untuk mengatasi kesetaraan gender, yaitu yang pertama, pemerintah perlu mengadopsi sebuah kebijakan yang tertulis dalam legislasi yang isinya mempromosikan kesetaraan gender dan memperdayakan perempuan dari berbagai latar belakang. Kemudian yang kedua yaitu mengakhiri diskriminasi terhadap semua wanita dan anak perempuan. Kemudian yang ketiga, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hal ini termasuk perdagangan manusia, eksploitasi seksual pada perempuan. Kemudian yang keempat itu membentuk Satgas Pemajuan Perempuan. Lalu memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memperoleh keterampilan dan skill. Kemudian ada melakukan upaya pencegahan pernikahan dini yang kerap terjadi pada perempuan, dan meningkatkan perlindungan kepada perempuan serta meningkatkan kualitas hidup perempuan.
Demikian hasil penjelasan saya mengenai isu global yaitu kesetaraan gender. Sekian dari saya, terima kasih.